salah seorang istri dokter stres berat. Dia bilang, ini beliau dokter spesialis, dia bilang, Ustadz, dunia saya tidak ada kekurangan Ustadz, makanya saya kesepian. Suami saya sibuk dengan pasiennya, sibuk dengan kliniknya, sehingga saya merana, kesepian, tidak merasakan sentuhan. Akhirnya saya sibuk dengan kesendirian saya. Nah, ibu ini ngebatin, Masya Allah. Yang selama ini rumah memang dibikin mewah, Bu ya. Hotel bintang 5 kalah saya lihat, oh ya. Mobil mewah, apapun difasilitasi. Selama ini dikasih duit yang banyak. Apakah duit itu bisa berkebahagiaan? Saya itu pingin kamu, dia bilang nunjuk istrinya. Saya itu pingin bahagia sama kamu, ingin rasanya quality time itu bersama suamiku. Bukan duit, dikit duit, muak dengan duit, kata perempuan ini. Nah, dengan adanya corona ini, berhenti sejenak, istirahat. Oh iya, baru menyadari bahwa istri selama ini merana, kesepian. Dengan ada kesepian apa? Dihampiri oleh jin. Saya tanya, jin ngapain kesini? Saya datang lagi lewat, akhirnya ibu lagi termenung, lagi kesepian, akhirnya saya masuk. Gitu. Makanya ibu sekalian, jangan sekali-kali ketika menghadapi masalah itu terlalu berlebihan memikirkan. Makanya jangan pernah menganggap bahwa satu-satunya, bahwa ada pada diri suamiku, aku bisa bahagia. Makanya jangan pernah menggantung kebahagiaan itu pada seseorang. Gantunglah kebahagiaan itu bersama Allah, tidak akan kecewa. Ketika kita berharap bahwa kebahagiaan itu ada pada diri seseorang, satu pasti kecewa. Nah, ada seseorang, andaikan aku menikah dengan dia, mungkin aku bahagia. Andaikan aku menikah dengan seorang ustadz, mungkin bahagia. Belum tentu. Justru istri para ustadz kebanyakan merana. Makanya seringkali ketika pengajian seperti ini ada yang merasa ternyuh hatinya, merasa hatinya ketika ada masalah, ketika dicerahkan, merasa subhanallah ustadz ini baik, berikan solusi ini dan itu. Mungkin andaikan istrinya, kok aku bahagia. Belum tentu. Justru ketika menikah dengan ustadz, justru apa? Lebih sengsara ketimbang orang yang biasa. Tanda omongan saya. Ibu-ibu tidak mengerti, saya yang mengerti. Karena saya menterapi ya para istri-istri ustadz masalahnya. Menterapi para ustadzah, para ikhwan-ikhwan kan gitu. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu yakum. Makanya apapun yang terjadi sekarang, maka harus kita nikmatin, kita syukuri. Itulah kebahagiaan. Andaikan ibu-ibu masih sendiri, bersyukurlah kesendirian, nikmati hidup dengan kesendirian. Andaikan Allah takdirkan jodoh, ya udah menikah. Jangan terlalu ngoyo untuk dengan berbagai cara aku harus menikah. Terus, nah nggak mesti dikejar. Mengejar lelah, menunggu juga lelah. Karena seringkali kenapa saya ngomong begini? Karena banyak rombongan para single parent, kalau bahasa kerennya apa? Single parent. Para janda pingin ngebu-ngebu ingin menikah. Ustadz, saya pengen nikah, saya pingin bahagia sama suami saya. Memang ibu yakin bahagia kalau udah menikah? Gitu. Apa justru sengsara nanti setelah menikah? Gitu. Makanya jangan terlalu ngejar, Bu. Ini kata-kata saya, Bu ya, jangan mengejar. Dan juga jangan menunggu, apalagi menunggu seseorang yang enggak jelas. Makanya bagi para bapak-bapak, jangan pernah menggantung seseorang. Karena seringkali laki-laki sekarang pura-pura memperhatikan seseorang. Nah, perempuan biasa menanggapinya seolah-olah ini laki-laki ini suka saya, padahal perempuan enggak. Hanya dia menunggu. Nah, seolah di PHP-in. Makanya laki-laki jangan pernah sok baik dengan seseorang perempuan, karena perempuan penuh dengan perasa.
Ketika nasihat saja dikiranya perhatian, dikiranya suka dia, padahal enggak, kan gitu. Nah itu makanya jangan pernah ibu-ibu menanggapi laki-laki ketika dinasihati laki-laki, jangan seolah-olah oh dia suka saya, jangan. Nanti hati kita berbahaya, setan bermain di situ. Nah, ini bahasa saya ini bahasa lapangan. Bahasa yang saya hadapi setiap hari, bahwa betapa banyak seseorang itu menggantungkan hatinya karena ingin bahagia sama seseorang. Jangan pernah. Bahwa keadaan yang kita hadapi sekarang, andaikan aku sendirian, bahagialah dengan sendirian, bahagia bersama Allah. Andaikan Allah takdirkan jodoh, insya Allah bahagia bersama jodoh. Andaikan ada yang sudah menikah, udah nikmati abadahnya. Karena seringkali ibu-ibu yang sudah ngaji sunnah, ini nasihat saya buat para ummahat yang sudah ngaji. Setelah ngaji, dia merasakan kebahagiaan bersama sunnah. Aku bahagia bersama sunnah. Ustadz menyampaikan bahwa suami yang soleh itu begini-begini. Loh, kok tidak ada pada suami saya ya? Kok tidak ada pada suami saya? Kok hanya sedikit? Kayaknya harus ganti deh. Nah, cari alasan gimana cara cerai. Nah, ini nggak bener kayak gini ini. Belum tentu suami yang kedua lebih baik daripada suami pertama. Tanda omongan saya. Justru nanti sengsara. Apa sengsaranya? Ingat kebaikan-kebaikan yang pertama. Karena belum mendapatkan yang kedua atau apalagi yang ketiga, keempat seterusnya. Karena tidak akan pernah puas. Dan tidak ada laki-laki yang sempurna. Dan sebaliknya tidak ada perempuan yang sempurna. Kebanyakan orang ingin menikah itu ingin menyempurnakan. Kok istri punya kekurangan, ingin menikah lagi. Mungkin ingin menutupi, ternyata lebih kurang lagi. Terus menerus. Makanya kebahagiaan itu ketika mensyukuri apa yang ada. Itu kuncinya. Coba bersyukur apa yang ada, insya Allah itu kebahagiaan. Maka ibu-ibu sekalian Allah muliakan, apa yang ada sekarang, andaikan suami kurang, berbahagialah dengan kekurangan tadi. Perlu pengertian dan mau saling memahami. Andaikan anaknya kurang, udahlah dengan bahagia bersama kekurangan anak tadi. Insya Allah dengan kesyukuran yang kita lakukan, insya Allah disitulah kebahagiaan hadir. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Dedi Harveni.